dan berdoa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dimulai. Pada guru kita, berita. Kembali belajar mengenai teks prosedur. Di sini teks prosedur minggu lalu kan kita sudah belajar. Nah, sudah belajar mengenai teks prosedur juga. Nah, apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu? Ya, kurang dengar Ibu apa nak? Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ciri dan tujuannya ya, tujuannya dari teks prosedurnya itu. Nah, pada hari ini, kita lihat ke slide-nya nak. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan menggunakan sumber informasi lain untuk menilai akurasi, kualitas, dan data membandingkan informasi pada teks prosedur. Nah, tujuan pembelajaran kita untuk mengidentifikasi teks prosedur. Setelah itu kamu terutama anak-anak ibu akan menyunting unsur kebahasaan yang ada pada teks prosedur. Bisa dipahami ya tujuan kita hari ini. Menurut kamu nak, dari pelajaran teks prosedur ini apa yang kamu peroleh dengan belajar teks prosedur? Bisa melakukan sesuatu kegiatan dulu. Apa? Bisa melakukan. Ya, dengan belajar teks prosedur ini bisa membantu kita mempermudah untuk melakukan suatu kegiatan ataupun membuat makanan dan lain-lainnya ya. Nah, contoh teks prosedur yang sudah kamu ketahui tentang cirinya minggu lalu apa? Tentang apa teks prosedur? Contohnya tata cara Iya, contohnya yang sudah dipelajari minggu lalu itu nak tentang tata cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ya, itu ada prosedurnya ya supaya tangan kita itu bersih dari kuman. Contoh mau makan. Nah, saat istirahat kan kamu mau makan, kemudian cuci tangan. Nah, itu memang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Seperti yang dikatakan teman kamu tadi Jessica. Nah, yang perhatiannya tidak ke depan, tidak minggu, ayo sekarang mulai perhatiannya ke depan. Nah, pada hari ini lihat nak, tadi kan Ibu sudah menyampaikan tujuan pelajaran kita ini, mengidentifikasi teks prosedur, menyunting unsur kebahasaan pada teks prosedur. Nah, lihat. Sekarang ini gambar apa nak? Puding apa? Puding apa ini? Puding kue. Ya, puding kue maksudnya Ibu, pudingnya itu dari apa ya? Ya, untuk mengetahui apakah ini, silakan disimak, dicermati video yang akan Ibu tampilkan. Ya. Bisa didengar? Ya, silakan dicermati.
Kalau tadi itu prosedur tentang membuat puding jagung. Nah, sekarang lihat di tampilan video yang keduanya. Nah, bisa menggunakan video baca. Ya, yang belum bisa, silakan bisa praktekkan langsung. Nah, silakan coba sesuai dengan prosedurnya. Ada yang ikut karena Oke, langkah pertama ini kita kawinkan terlebih dahulu. Ini kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Ada yang ujung pendek, ada ujungnya pendek, yang kecil, kemudian yang panjang. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, lalu kemudian kita silakan ini yang pendek ini di belakang, kemudian kita lingkarkan lewat belakang, kemudian sampai di kiri, kita silangkan ke atas, kita masukkan lewat atas ini, kita tarik. Ya, seperti ini sudah mulai kelihatan segitiganya. Kemudian dari posisi ini teman-teman, ini kita lingkarkan lewat depan. Nah, ini sudah mulai kelihatan segitiganya. Kemudian kita lilitkan ke belakang, nanti betul ya, atau dengan seperti ini. Kemudian setelah muncul di belakang, kita masukkan ke depan, nanti muncul ke bawah. Nah, kita tarik terlebih dahulu teman-teman, kita rapikan, kemudian ujung segitiganya ini yang bagian tengah ini, pangkal ini kita rapikan segitiganya. Nah, setelah seperti itu teman-teman, yang pendek kita tarik, kita rapikan, kemudian setelahnya kita turunkan, dan hasilnya sudah terpasang. Oke teman-teman, semoga jelas. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kami baru saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videonya tentang cara memakai dasi. Jadi dari video ini, apakah bermanfaat buat kamu nak? Nah, jadi yang tidak bisa pasang dasi tadi bisa dicoba sesuai dengan prosedur yang sudah diajarkan dalam teks yang kita lihat videonya ini ya. Nah, sebelum ibu membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok, ibu akan memberikan sedikit tes ya. Ini tes diagnostik. Ibu akan melihat bagaimana kalian dalam pembelajaran. Nah, masing-masing kalian silakan diisi ya sesuai dengan kriteria kamu. Oh, saya orangnya seperti ini. Jadi isilah sesuai dengan diri kamu sendiri ya, teman-teman ya. Isi, jangan lupa dibuat namanya. Yang sudah mendapat silakan dibaca dan diisi. Silakan diisi ya nak. Isinya sesuai dengan diri sendiri ya, jangan punya teman. Ya, di checklist sesuai dengan kamu. Ya, buat saja dan diisi. Itu tentang ya atau tidaknya itu.
sesuai dengan kamu. Yang mana yang sesuai dengan kamu? Kamu checklist tentang itu. Ada di kolom iya atau tidak. Bu beri waktu 2 menit ya. Silakan. Sudah selesai? Ya, yang sudah selesai dimasukkan kembali. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah? Sudah. Mana lagi yang sudah selesai? Ya, lihat. Sudah? Yang lainnya segera menyusul. Selesai. Bukan? Sudah disiapkan. Sudah? Sudah? Join. Sudah kan? Sudah? Sudah? Baik, hasilnya sudah Ibu lihat. Masih sama ya, Nak, seperti kemarin. Nah, sekarang kelompoknya sudah Ibu bagi sesuai ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6 paling belakang ya. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ada yang belum jelas? Ada Bu, Ya, silakan Obama. saya ingin bertanya, bagaimana dan apa saja ciri kebahasaan dan unsur kebahasaan dalam teks prosedur? Ya, Obama menyampaikan bahwa dia bertanya bagaimana ciri dari unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, itu yang akan kita pelajari pada saat ini ya. Jadi kita akan menemukan ciri-ciri dari teks prosedur. Dari yang video kamu lihat tadi, kira-kira bagi ciri teks prosedur itu seperti apa? Salah satunya yang kamu pahami, Obama? Memiliki bahasa yang singkat, jelas dan padat. Ya, menurutnya memiliki bahasa yang singkat dan padat. Ya, kita lihat nanti. Sekarang sudah dulu selesai kelompok ya, sudah selesai dari kelompok yang diberikan tadi.
Nah, ini ibu akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok berapa? 5, kelompok 3, 4, dan terakhir kelompok 6. Nah, silakan kalian lihat dulu LKPD-nya. Dilihat di LKPD-nya. Nah, ini ya LKPD yang sudah kamu terima. Coba dilihat, nah. Di situ ada petunjuknya ya. Yang pertama, bacalah teks prosedur yang sudah diberikan tadi di LKPD. Nah, teks prosedurnya itu tentang cara membuat telur mata sapi. Nah, ada tujuan, bahan, alat, langkah-langkah itu cara membuatnya. Kamu perhatikan di situ. Kemudian, nah, jawabannya kamu buat ke dalam ini ya, kotak yang sudah disediakan di LKPD-nya. Selanjutnya, nah bersama teman kelompok kamu tulis perbaikan kalimat teks prosedur berikut. Kenapa berbeda ya? Nah ini kalimat yang sebelumnya yang kurang tepat itu adalah kalimat yang masih salah ya nak. Dan kamu perbaiki kalimat kelengkapan tersebut ke dalam kolom yang sudah disediakan juga. Jadi yang sebelah itu kan kalimatnya yang salah. Nah, yang di sebelah itu adalah jawaban kamu. Itu adalah kolom untuk jawaban yang sudah kamu perbaiki dari kalimat yang kurang tepat ini. Nah, sampai di situ untuk tugasnya bisa dipahami? Ya, yang pertama tugasnya apa? Apa ini tugas yang pertama? Teksnya cara membuat telur mata sapi. Tugasnya kamu menemukan ciri dari kebahasaannya. Ini kamu ciri kebahasaannya ya nak, lihat. Kamu buat di kolom selanjutnya ini. Apa yang kamu temukan? Yang pertama, kamu menemukan ada kalimat kelesaan. Apalagi yang kamu temukan? Nah, silakan kamu tuliskan ke dalam kolomnya. Bisa dipahami? Ya, silakan dimulai pengerjaannya. Silakan dimulai bekerja. Sekarang jam 11.10 ya. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? 20 menit, Bu. Berapa? 20 menit. 30 atau 20? 30. Ya, sepakat ya, 30 menit. Nanti jam 11.40 udah selesai ya. Ya, 11.40 semuanya sudah selesai. Sekarang silakan kamu buka buku paketnya untuk menambah informasi yang ingin kamu cari. Apa saja ciri kebahasaan yang ada dalam teks prosedur, buka di buku paketnya nak. Ada ya, bawa bukunya ya, semuanya dibuka bukunya. Atau kamu punya buku lain untuk menambah informasi tentang teks prosedur, boleh silakan dibuka. Silakan mulai dikerjakan tadi ya. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya, Bu, kalau kami kurang paham, Bu, silakan ditanyakan. Ya. Jangan lupa nak buat kelompok dan nama anggota kelompoknya.
Silakan dilanjutkan. Kelompok ya. Selama kalian mengerjakan tugas kelompok, ibu akan menilai sikap kamu dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Contohnya, Tessa bertanggung jawab tidak sama tugas kelompoknya. Ya, jadi di situ akan ibu nilai. Terus disiplin atau tidak dalam tugasnya akan ibu nilai. Jadi ada penilaian yang dinilai dari tugas kamu. Jadi jangan cuma aku numpang di kelompok itu, tapi tidak ada tanggung jawab ataupun kerjasama dengan teman kelompoknya. Bisa dipahami? Dan silakan dilanjutkan kerja kelompoknya ya nak.
Ya. Pemahaman itu di baliknya boleh kan? Ya, boleh di belakangnya. Kalau
dilanjutkan diskusinya. Ini siapa nih? Ini nak. Nah, kerjasama lagi dulu temannya. Kan belum selesai itu kelompok 2. Ya, boleh. Ya, silakan diselesaikan apa yang belum selesai. Diskusi lagi, jangan mau kalah sama teman yang udah. Nama kelompoknya jangan lupa ya, Nak. Nama buah itu. Nama anggota kelompok aja di kotak. Tadi kan nomor kelompoknya kan kelompok 1, 2, 3.
Ya, dan sudah selesai? Sudah selesai ya? Kelompok 1 udah? Kelompok 2? 3? Udah Bu. Kelompok 4? Gabung. 5? Gabung. Kelompok 6? Gabung. Ya, udah selesai semua ya. Baik, karena semuanya sudah selesai, kita akan lanjutkan kembali. Nah, kelompok mana yang bersedia untuk menampilkan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya? Ya, kita dari kelompok 1 dulu ya. Silakan. Silakan kelompok 1 di depannya. Yang kelompok lain dicermati sesuai tidak jawabannya dengan punya kelompok kamu. Ataukah ada menemukan sesuatu yang berbeda ya, ciri bahasa yang berbeda. Nah, silakan. Ya, itu boleh. Saya enggak. Silakan. Yang lainnya dicermati nak. Ya, silakan Obama. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan review ciri kebahasaan dan bukti pada teks prosedur. 1. Perpasan. 1. Nyalakan api dengan urutan yang sedang. 2. Jika telur sudah matang angkat lalu tiriskan sebentar agar minyaknya dapat hilang. 2. Kalimat perintah atau ajaran. 1. Masukkan mentega dan tunggu hingga meleleh dan panas. 2. Nyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. 3. Kalimat inversi. 1. Siapkan telur 1 buah. 2. Siapkan penggorengan seperti wajan. Kalimat adverbial. 1. Keterangan cara. Masukkan mentega dan tunggu hingga meleleh dan panas. 2. Keterangan alat. Letakkan wajan di atas kompor. 3. Kata keterangan tujuan. Angkat lalu tiriskan sebentar agar nanti minyaknya dapat hilang. 4. Kata keterangan jumlah tujuan. Agar telurnya dapat matang secara sempurna, kamu bisa membayar telur dengan menggunakan spatula. Mulai didengar nak. Ya, yang nomor 2 ya. Suaranya di apa ya? Kalau sedikitnya biar temannya semua dengar. 2. Yaitu cuci bersih jantung, olesi dengan mentega dan mencampur melisi cigas, lalu bakar di atas api. Nah, selanjutnya kalau mau gantian boleh, silakan. Yang keras ya nak suaranya biar terdengar teman-temannya.
ciri kebahasaan yaitu kelengkapan, kalimat perintah, atau ajakan, inversi dan Ya. Kelompok lain bagaimana? Apakah punya jawaban yang sama? Ya, boleh. Kelompok 5 jawabannya bagaimana? Ada yang berbeda? Sama? Sama? Ya. Jadi menurut kelompok 1, kelompok 1 menemukan ada 4 ciri kebahasaan teks prosedur di dalam teks yang Ibu bagikan di LKPD kamu tadi. Nah, dan kelompok 2 juga sudah menanggapi bahwa presentasi dari hasil diskusi dari kelompok 1 sudah benar ya, sesuai dengan yang mereka kelompok 2 temukan. Nah, tepuk tangan dulu dong, nah, untuk yang ya, silakan duduk ke tempat yang lain. Terima kasih ya, nak. Nah, baik, bisa dilihat. Jadi tadi hasil diskusi yang kamu kerjakan, masing-masingnya diperhatikan LKPD-nya. Nah, hasil dari diskusi kamu masing-masing sesuai dengan kelompok. Inilah hasil yang kamu kerjakan tadi. Coba dilihat ke depan, perhatikan. Nah, coba dilihat di LKPD-nya masing-masing. Inilah jawaban yang benarnya ya. Kita sepakati ini jawabannya yang benar. Nah, lihat. Untuk kalimat pelesapan ada 2 yang ditemukan ya, karena hanya 2 contoh yang diminta. Nah, ini ada apa saja? Bisa kita lihat. Ini ya, nak. Untuk pelesapan, ini pelesapan ada 2 yang ditemukan. Menyalakan api dengan ukuran sedang saja. Yang sedang saja. Nyalakan api dengan ukuran sedang. Nah, kenapa mas ini yang dan saja ini ditambahkan seperti itu? Karena tanpa ini kalimatnya juga utuh. Nyalakan api dengan ukuran sedang, ya. Jadi tanpa inilah yang dinamakan tadi, kenapa dia menyebutkan inilah yang dilesatkan, yang dihilangkan. Paham? Ya, ini untuk yang kedua. Jika telur sudah matang, angkat lalu tiriskan sebentar agar nantinya minyak dapat hilang. Coba lihat, jika telur sudah matang, angkat lalu tiriskan. Ya, ini sudah pas ya, nak. Nah, tanpa kata ini, kalimatnya juga sudah benar ya. Jadi tidak perlu ini, namanya inilah yang dilesak, dihilangkan. Nah, ada kalimat perintah ajakan. Nah, menemukan 2. Masukkan mentega dan mengundang meleleh dan panas. Yang kedua, nyalakan. Ya, dinyalakan api dengan ukuran yang sedang saja. Yang mana menandakan dia perintah? Ini nyala. Kalimat kata apa? Ada? Ya. Kemudian kalimat inversi menemukan 2. Siapkanlah telur 1 buah. Ya, dia menyebutkan ya telur 1 buah. Kemudian siapkan penggorengan seperti ya. Jadi ini ada aksensia tadi menemukan ada 4. Ini keterangan cara. Cara apa ini? Nah, apa? Ya. Kemudian apa lagi? Keterangan? Apa keterangan alat? Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Ya, jadi kata keterangan tujuan. Angkat lalu tiriskan sebentar agar nantinya minyak goreng dapat hilang. Jadi untuk apa tujuannya, nak? Iya, biar minyaknya ini hilang ya, makanya ditiriskan, itulah tujuannya. Kemudian apa lagi yang terakhir? Ya, keterangan jumlah dari tujuannya. Nah, inilah jawaban dari LKPD yang kamu kerjakan tadi.
dipahami ya nak? Nah, kita lanjut ke jawaban soal yang nomor 2 tadi. Nah, seperti ini. Nanti ibu hapus dulu ya, nanti kamu bingung mana bagiannya. Nah, coba dilihat. Di kolom sebelumnya, ya, sebelahnya itu ada kata yang atau kalimat yang kurang tepat. Nah, setelah diperbaiki dengan peletakan inilah kalimatnya yang benar. Kalau di kalimat sebelah itu setelah dicuci bersih oleh jagung dengan mentega dan kecap manis pedas, setelah jagung dibumbui, bakar jagung di atas api. Bagaimana perbaikannya? Ya, kira-kira yang mana yang diletakkan di situ? Setelah dicuci. Ini ya, mana nak? Setelah dicuci. Setelah dicuci. Nah, apa lagi? Setelah jagung dibumbui, bakar jagung di atas api. Setelah jagung dibumbui. Setelah jagung dibumbui. Ya, setelah jagung dibumbui. Jadi inilah peletakannya ya. Nah, ini peletakannya. Sama dengan yang kedua. Yang kedua apa bunyinya? Ya. Nah, mana nih suaranya sudah pada lemas? Bagaimana perbaikannya? Tambahkan lem air dengan warna makanan dalam piring hingga merata. Tambahkan sedikit demi sedikit dan mencuci piring hingga Yang mana yang mengalami peletakan sampai? Yang mana? Ini kamu yang ini ya. Yang mana? Sampai. Terus? Apa lagi? Ayo, apa lagi? hingga Setelah. Ya, terus. Mana lagi? Ya, demi sedikitnya ada. Ada. Ini. Apa lagi? Ya, benar. Nah, jadi inilah yang dinamakan dengan peletakan yang nanti nih, jawabannya kamu buat tadi. Begitu juga dengan yang nomor 3-nya. Coba dilihat RKPD-nya sudah sesuai. Ada yang sama? Sama dengan jawaban yang dikasihkan di depan? Sama, Bu. Nah, ada yang tidak sama? Tidak ada. Kelompok kamu bagaimana, Pak Edo? Sama. Baik. Inilah jawaban yang sudah benar. Coba dilihat, nah. Nah, ini nah, coba dilihat. Nah, sudah kita pelajari. Sebelumnya ini struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada berapa? 4. Apa saja? Pendahuluan, informasi peralatan dan bahan, langkah, kemudian bagian penutup. Lihat lagi selanjutnya. Nah, ini yang kamu temukan tadi, unsur kebahasaannya. Kurang jelas ya, nah, Ibu hapus dulu ya, ini agak mengganggu. Nah, unsur kebahasaan teks prosedur. Ada berapa? 4. Yang pertama? Jadi yang pertama itu
sebelumnya. Jadi dia itu disebutkan diulang-ulang. Nah, tanpa kata itu pun makna dari kata tersebut sudah jelas, ya. Jadi tidak perlu lagi dibuat di dalam teks hukum. Inilah yang namanya pelengkapan. Kemudian yang kedua menggunakan menggunakan kalimat ajakan ataupun perintah. Jadi dalam teks prosedur itu ada kebahasaannya itu yang mengajak, ya, mengajar dan memerintah. Paham? Nah, yang ketiga ada apa lagi? Oke, baik. Yang ketiga itu ada kalimat instruksi, dan yang keempat ada adverbial atau kata keterangan. Apa itu? Ya, adverbial atau kata keterangan. Dia memberikan keterangan kepada kata lain. Itu yang namanya adverbial. Jadi dia memberikan keterangan kepada kata lain. Paham? Paham, nak? Ya, jadi ada berapa ciri kebahasaannya? Ya? Apa saja? Baik. Nah, sekarang silakan masing-masing perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan tugas kelompok. Silakan kembali duduk di tempat duduknya dengan rapi. Nah. RKPD-nya akan Ibu beri nilai. Nah, ini akan Ibu beri nilai. Sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini kepada anak Ibu yang bersedia. Nanti silakan tulis tangan. Ibu akan memberikan pertanyaan. Ibu akan memberikan pertanyaan, lihat ya. Ini pertanyaannya. Siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ibu akan memberikan pertanyaan dan akan memberikan nilai bagi yang bisa menjawab dengan benar. Ya. Pertanyaannya ini, nah. Coba disebutkan ciri-ciri kebahasaan teks prosedur. Apa? Ya. Siapa? Ya, silakan. Angkat. Apa ciri kebahasaannya? Cukup satu ya, biar semuanya sebagian, hanya satu. Ciri dari kebahasaan teks prosedur adalah menggunakan kalimat usaha. Ya, benar sekali. Yang pertama menggunakan kalimat resapan. Bagus. Kemudian yang kedua apa? Ya, Clara. Baik, menggunakan kalimat ajakan atau perintah, ya benar. Kemudian apa lagi yang ketiga? Apa?
dilihat dari bahasa yang dalam teks prosedur berbeda dengan teks lain? Ya kan, menurut Gabriel, karena kenapa bahwa pembelajaran ini bermakna? Karena dengan belajar teks prosedur bisa bisa membedakan ciri teks prosedur dengan teks yang lain. Selain itu apa lagi? Ada lagi yang mau menjawab? Tidak? Baik. Jadi kegunaan belajar teks prosedur ini supaya mempermudah anak ibu atau kalian ini untuk mengerjakan ataupun membuat ataupun melakukan. Contohnya seperti tadi ya, dengan melihat teks prosedur atau melihat video prosedur pemasangan dasi. Jadi memakai dasi tadi, jadi yang tidak bisa memakai dasi kan jadi bisa. Nah itulah gunanya teks prosedur itu, supaya mempermudah siapa yang membaca teks tersebut atau siapa yang membutuhkan panduan. Nah itulah guna teks prosedur, mempermudah. Bisa dipahami? Nah, lihat ke depan, diperhatikan lagi. Untuk selanjutnya, inilah materi yang akan kita pelajari di hari berikutnya. Hari kita belajar ini ya nak, mengidentifikasi. Kalau tadi ciri kebahasaannya, untuk kedepannya kita struktur lagi yang akan kita identifikasi. Paham? Nah, sebelum ibu lanjutkan, ibu akan mengetes. Nah, sejauh mana kemampuan kamu terhadap materi yang kita pelajari hari ini? Silakan dikerjakan soalnya. Kemudian jika kalau sudah selesai, langsung dikumpulkan ke ibu ya. Ya.
kita.